apa sih gunanya kita membuli orang? Apa untungnya? Kamu dapat uang dari sana, kamu dapat untung kayak gitu, kamu membuli dia gitu. Nah, Mungkin pas pertemuan pertama tunangan lah ibaratnya, itu baru ketemu langsung tiba-tiba disuruh nikah, ya udah kita tentuin tanggal. Nggak bisa gitu, kesian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman supporter semuanya, kembali lagi dengan saya Andra dari Dinamstroke Mandua Kutai Kartanegara. Jadi teman-teman, beberapa tahun yang lalu pemerintah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, dan dimana di peraturan ini membahas tentang percepatan penurunan stunting. Yang dimana percepatan penurunan stunting ini bergerak di intervensi spesifik, yaitu mengatasi stunting ini secara langsung. Yang dimana menteri yang terkait salah satunya adalah BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, BKKBN mempunyai program yang namanya genre, dan di genre ini ada namanya role model atau yang kita biasa sebut sebagai duta genre. Nah, di sekolah kami di Mandua Kutai Kartanegara ini mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti apresiasi duta genre Kabupaten Kutai Kartanegara 2023 dan berhasil mendapat 3 juara, yaitu juara 2 putra adalah saya, juara 2 putri, dan best advokasi. Nah, juara 2 putri dan best advokasi ini siapa aja sih? Langsung saja kita sambut juara 2 putri dan best advokasi duta genre Kabupaten Kutai Kartanegara 2023. Wah, masya Allah. Selamat sore Kak. Sore. Gimana kabarnya nih diundang ke jurnal Psikologi 2 Kakak? Alhamdulillah baik dong. Ya, saya juga sama sih baik. Tentunya senang bisa diundang ke sini ya. Alhamdulillah. kalau Dika sendiri gimana? Wah, saya sih merasa terhormat gitu Kak, bisa mewawancarai 2 kakak-kakak ini. Ya, boleh perkenalan diri nggak? Karena kan nggak semuanya nih kenal sama kakak. Oh, itu kan pasti terkenal. Sulit. Tapi nggak semua orang yang kenal. Mulai kali dari saya dulu perkenalannya. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Diska Ali Ananta, mendapat juara 2 Putri Duta Generasi Berencana 2023. Baru kalau saya Amin Nurusda. Di sini saya mendapat best advokasi. Allah, duta genre. Nah, ini juara 2 Putri Duta Genre dan best advokasi duta genre. Nah, kemarin kan di tanggal 15 ya Kak, kalau nggak salah, ada namanya apresiasi duta generasi berencana. Nah, Kak, gimana sih perasaan kakak saat mengikuti apresiasi duta generasi berencana itu dari awal itu pemberkatan hingga ke tahap akhir itu grand final, Pak? Boleh diceritain nggak? Banyak ya. Campur aduk sih ya. Pasti kamu juga ngerasain kan gimana rasanya? Karena kemarin tuh kita sempat yang namanya dadakan banget, jadi semuanya harus disiapkan gerabakan gitu, kayak ini gimana dulu gimana. Iya benar. Kayak deadline-nya itu habis berapa Iya, jam gitu kan? berapa. Tapi alhamdulillah kita semua bisa ya. Alhamdulillah. Oh iya, di salah satu pemberkasan di apresiasi duta generasi berencana ini ada yang namanya advokasi. Nah, kalau boleh tahu advokasi apa yang kakak bawakan? Dari yang match advokasi dulu deh. Oke, kalau dari saya nih ya, advokasi yang saya bawakan tuh ada 2. Yang pertama berbagi tentang genre, baru yang kedua kota anti stunting. Nah, kalau berbagi tentang genre tuh bisa melalui kayak sosial media maupun kayak live IG atau kayak gini juga bisa gitu. Kalau kota stunting itu dia berbentuk kotak, dan di sana kita bisa main, ada fakta mitos soal stunting, penjelasan stunting seperti itu. Jadi saat ini bisa dimainin gitu. Iya, tapi nggak yang stunting gitu loh. Kakak yang juara 2 nih. Kalau saya kemarin tuh ngambil isu ada 2 tuh prokernya. Yang pertama kartu anti stunting, sama satunya snack expose.
Nah, kalau kartu anti stunting ini tuh dia sistemnya tentang pertanyaan. Bagaimana pemahaman remaja ataupun orang dewasa terhadap stunting biar mereka lebih paham bagaimana cara mencegah bahkan mengobati ya. Stunting ini kan bisa diobati kalau misalnya anaknya yang belum tumbuh 1000 hari pertama lebih dari itu. Nah, kalau yang Snack Askus ini dia lebih menganjurkan para remaja untuk memberikan afirmasi positif terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Wah, keren banget ya Kak. Jadi itu guys adalah prolognya teman-teman. Langsung saja kita ke intinya nih. Kita akan menanyakan studi kasus dan melihat perspektif kritis dari kakak-kakak berdua ini. Jadi yang pertama itu adalah tentang bonus demografi. Kalau Kak Giska, Oke, siap. jadi Kak di tahun 2024 ini hingga 2045 di mana di Indonesia ini akan menyambut yang namanya bonus demografi. Terlebih akan ada IKN baru di Kalimantan Timur ini, yaitu di titik nol, PPU. Jadi Kak, sebagai remaja, apa saja yang harus kita siapkan untuk menyambut bonus demografi ini? Kalau dari perspektif saya sendiri ya, kita sebagai remaja menyiapkan untuk menjadi remaja yang berkualitas agar tidak terhempaslah dari orang-orang yang pendatang baru ini ya. Karena kita sudah menjadi IKN, harusnya kita yang memanfaatkan keberadaan yang ada di sini nih, sumber daya manusianya. Jadi harus lebih remaja tuh apa ya, lebih berkembang lah daripada sekarang nih. Jangan jadi remaja yang malas-malasan gitu kan. Itu aja sih. Berkembang menurut kakaknya gimana Kak? Seperti misalnya memperbanyak relasi, terus misal dengan ikut duta generasi berencana itu juga lah bisa gitu kan. Atau enggak ikut lomba-lomba di sekolah, nggak harus lomba akademik kok, non akademik pun bisa, bahkan non akademik sekarang bisa sampai ke tingkat internasional kan banyak gitu ya. Jadi lebih improve diri lagi lah. Yang intinya kita bisa mengikuti prestasi baik non akademik atau akademik. Iya betul. Oke, kita lanjut ke kakak yang beradvokasi. Jadi Kak, kita akan membahas tentang suatu isu nih, di mana akhir-akhir ini marak-maraknya terjadi kasus LGBT atau lesbian, biseksual, gay, biseksual dan transgender. Nah, kakak sebagai duta generasi berencana ini, bagaimana cara kakak untuk menyikapi orang-orang di sekitar kakak yang berperilaku LGBT? Mungkin kalau secara sekitar, kalau misalkan itu teman saya sendiri kayak gitu, mungkin kita bisa dengan cara mengedukasi, ngasih tahu gini itu nggak bagus loh kayak gitu. Juga kan di negara kita negara hukum, seperti itu tidak dibenarkan juga ya. Baru kayak lebih baik kalau kita memang sudah memotivasi, kita kasih tahu ke dia. Kalau dia memang sudah tetap kekeh di pilihannya, ya sudah, kita udah aja gitu. Tapi kita tetap berteman, tapi ya sudah gitu. Tapi tetap mengajak yang terbaik untuk dia. Dijauhin nggak Kak temennya? Enggak dong. Cukup berteman tapi nggak perlu jauh gitu. Jadi kita udah apa ya, ngasih yang terbaik buat dia. Iya. Oke. Lanjut nih ke kakak yang juara 2. Tentang orang tua dengan perkawinan. Jadi ini ada beberapa kasus di mana orang tua ini memaksa atau apa ya istilahnya yang bikin anak ini kawin dengan pilihannya si orang tua ini. Jadi di mana anak ini belum tentu terima gitu kan dengan perkawinan ini karena apa ya belum tentu si anak ini mengenal orang yang lebih lanjut dan lain sebagainya. Nah, orang tua ini menjodohkan karena ada beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor agama dan lainnya. Ini kakak sebagai duta generasi berencana nih, bagaimana cara kakak menyikapi jika ada orang terdekat melakukan hal tersebut? Kalau dari saya sendiri ya, itu kurang bagus menurut saya. Kalau misalnya masalah ekonomi itu nggak harus melalui perjodohan kan, biasanya orang tua tuh karena masalah ekonomi jadi harus dijodohkan anaknya biar dapat harta warisan dari si cowok tadi. Nah, menurut saya itu kurang bagus karena kan rezeki itu nggak ada yang ngatur ya, nggak melulu soal harus pernikahan kan. Kesian juga anaknya yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba berjodoh sama orang yang baru banget dia kenal, bahkan mungkin pas pertemuan pertama tunangan lah ibaratnya itu baru ketemu
langsung tiba-tiba disuruh nikah, ya udah kita tentuin tanggal. Nggak bisa gitu, kesian. Enggak, terus ada yang orang tua biasanya kan itu terjadi di pernikahan dini ya. Itu faktornya bahaya banget. Maksudnya anaknya belum siap secara fisik dan mental. Itu berdampak kepada anaknya nanti. Kemarin saya ada lihat kasus itu anak tahun 2007 nikah sama cowok usia tahun kelahiran tahun 2003. Itu mereka nikah terus anaknya jadi sumbing. Iya, karena belum ada kesiapan fisiknya. Jadi berdampak terhadap anaknya, kan kesian gitu ya. Kita pasti mau yang terbaik lah kalau misalnya punya keturunan ya kan. Jadi itu sih, masih banyak jalan lain untuk kita cari uang buat memperbaiki ekonomi. Tapi kalau misalnya seperti yang dikatakan tadi, misalnya orangnya nih kekeh gitu, tetap mau apa ya, menikahkan anaknya dengan ini, jadi bagaimana? Saya sama sih kayak Ari tadi kan, kita udah ngasih tahu yang terbaik buat si orang tua anaknya tadi, tapi kalau mereka tetap kekeh, kita juga nggak bisa apa-apa. Namanya kan kita buat kayak masih remaja, terus kita mau ngeluar orang tua tuh susah. Nggak bisa apa-apa gitu. Nah, paling ngasih pengertian kayak, oh ini nah, kasih tunjukkan bahayanya gimana biar mereka sadar. Ya sih, soalnya orang tua juga apa ya, sumber uang kayak gitu. Iya, donatur terbesar lah ya. Oke, kita lanjut nih ke KBS advokasi. Itu tentang kasus bullying yang dimana ini terjadi di sekolah, di bukan sekolah. Biasanya di sekolah menengah pertama yang biasanya anak-anaknya nih kan. Jadi pelaku bullying agak apa ya, agak gimana gitu ya. Jadi perilaku bullying ini adalah tindakan yang merugikan orang lain karena bisa merusak mental, fisik. Karena perilaku bullying ini merusak mental itu seperti dengan verbal, seperti kamu jelek gitu, atau kamu kecil banget orangnya, atau secara fisik itu bisa dijambat atau di apa ya, dipukulin gitu. Nah, jadi kakak sebagai duta generasi berencana nih, bagaimana cara kakak menyikapi orang-orang yang berperilaku bullying? Oh, dari saya sendiri ya, sebenarnya kita mikir aja sendiri gitu. Apa sih gunanya kita membuli orang? Apa untungnya? Kamu dapat uang dari sana, kamu dapat untung kayak gitu, kamu membuli dia gitu. Nah, ujung-ujungnya kayak yang kasus anak SMP yang dia menghajar temennya, atau didatengin polisi ke rumah, nangis, langsung kayak rajin sholat, kayak gitu kan. Oke, kayak apa gunanya gitu nah kita ngebully orang? Kalau menurut saya kayak untuk apa kita ngebully orang kalau kita juga bukan orang? Tapi Kak, ada nih beberapa kasus tuh kalau misalnya dia ngebully, terus kalau kita bilang dia ngebully, dia bilangnya aku loh korbannya, atau yang biasa kita kenal sebagai playing victim. Gimana tuh Kak? Dia ngerasa dia juga korban. Kamu kalau udah ngerasa kamu sakit juga dibully, terus kamu kenapa ngebully orang juga? Kenapa kayak gitu? Nah, kayak nggak ada gunanya juga. Kamu ngebully, misalnya saya ngebully Giska, kamu apa sih kok kayak gitu kayak baru dia nyebutin saya juga kayak gitu. Tapi kan karena saya lebih besar pada dia, saya bisa aja ngapain dia kayak gitu kan. Oke, mungkin dalam besar ya. Aku berteman baik. Wih, BSD kan dari kelas berapa nih Kak BSD-nya? Nggak tahu dari kapan ya. Kayaknya dari lalu baru kenal dekat gitu ya. Wow, oke guys, jadi udah habis nih topik pembicaraan kita. Jadi sesi terakhir yaitu sesi penutup adalah kita menutup podcast ini dengan mengucap alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi saya dari Jurang Siklopman 2 Kutai Kartanegara izin pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi